Pernahkah kamu percaya bahwa satu kantong makanan sisa bisa membuat seorang miliarder yang sangat prinsip berubah selamanya? Dia adalah Pak Arman Wibowo, seorang miliarder yang dingin, keras, dan tidak pernah berkompromi dengan siapapun yang melanggar aturan di rumah mewahnya. Namun hanya dalam satu malam, ia memergoki seorang pembantu rumah tangga yang diam-diam menyelundupkan makanan keluar dari dapur. Tanpa sepatah kata pun, ia mengikuti dari kejauhan, bersiap untuk sebuah pemecatan yang akan mengguncang seluruh rumah itu. Tetapi 24 jam kemudian, sebuah kebenaran terungkap dan pria yang selama ini yakin bahwa ia sudah memahami segala hal di dunia ini justru terpaku berdiri di bawah hujan, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, karena apa yang ia lihat keesokan harinya membuatnya membisu. Mari ikuti kisah ini sampai akhir, sebuah cerita yang syarat emosi. Suara rintik hujan memantul pelan di kaca mobil, berpadu dengan suara wiper yang bergerak teratur seperti detak jantung orang yang letih setelah hari yang panjang. Pak Arman Wibowo menggenggam setir sedikit lebih kuat ketika mobil Mercedes hitam mengilapnya berbelok memasuki jalan berbatu yang mengarah ke rumah mewah yang tersembunyi di dalam kawasan perumahan elit di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Malam sudah larut, tirai hujan tipis menyelimuti tiap lampu taman, memantulkan cahaya kuning yang lembut dan membuat seluruh suasana terasa sunyi dengan cara yang aneh. Pak Arman Wibowo tidak biasa pulang terlambat, tetapi hari ini rapat pemegang saham berlangsung jauh lebih lama dari yang dijadwalkan dan menegangkan seperti tali biola yang ditarik terlalu kencang. Deretan angka, laporan, dan suara perdebatan masih menggema di kepalanya sehingga matanya yang lelah pun belum bisa terpejam. Di usia 55 tahun, sudah sangat terbiasa dengan kekuasaan, kendali, dan strategi yang licik, Pak Arman Wibowo merasa hampir tak ada lagi hal di dunia ini yang bisa membuatnya terkejut. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ia mematikan mesin, membuka pintu dan turun dari mobil. Hujan sudah mereda, hanya menyisakan tetes-tetes kecil yang jatuh dari rimbun dedaunan ke atas lantai batu. Suara langkah kakinya terdengar pelan namun penuh wibawa di tengah malam. Ia berniat berjalan langsung menuju pintu utama seperti biasa, tetapi sebuah gerakan kecil di dekat gerbang samping membuatnya berhenti. Tatapan tajam yang biasa dipakai untuk membaca gejolak pasar dalam sekejap kini menangkap sosok seorang gadis yang melangkah hati-hati ke arah belakang rumah, memeluk erat sebuah kantong plastik besar, di dalamnya tampak kotak-kotak nasi dan makanan yang dibungkus rapi. Itu adalah Sari Anggraeni. Ia mengernyit. Pembantu rumah tangga termuda di rumah itu, selalu tepat waktu, bekerja dalam diam, tidak pernah mengeluh. Selama 2 tahun, Sari Anggraeni bekerja teratur seperti jam tangan Swiss yang ia letakkan di meja kerjanya, tidak pernah minta kenaikan gaji, tidak pernah minta cuti, tidak pernah terlibat gosip, sosok yang hampir tak pernah ia perhatikan. Tapi mengapa sekarang muncul di gerbang samping pada jam seperti ini sambil membawa kantong berisi makanan? Pak Arman Wibowo mundur sedikit, bersembunyi di balik bayangan dekat garasi sambil mengamati. Gerbang belakang itu mengarah ke sebuah gang kecil di belakang kompleks, tempat kurir dan tukang sering keluar masuk bersama 2 pembantu rumah tangga. Cahaya lampu keamanan yang redup jatuh di lantai keramik yang masih basah oleh sisa hujan. Sari Anggraeni berhenti di depan gerbang besi, menoleh ke sekeliling seolah takut ada yang melihat. Tangannya sedikit bergetar ketika ia membuka kunci. Begitu celah gerbang terbuka, dari luar ada satu bayangan kecil yang menyelinap masuk. Seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 12 tahun, rambutnya basah oleh hujan, sepasang mata besarnya terpaku pada kantong makanan seolah itu satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Jaket lusuh kebesaran menggantung di tubuhnya, celana jeans sobek di lutut, dan sandal plastik yang talinya hampir putus. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam dengan kedua tangan saling menggenggam di depan perut. Sari Anggraeni menunduk pelan, membuka kantong dan mengeluarkan satu kotak nasi hangat, beberapa buah pisang, sepotong roti, serta satu kotak susu lalu menyerahkannya pada anak itu, bibirnya tersenyum tipis sementara matanya memancarkan campuran rasa sayang dan cemas. Anak itu menerimanya seperti menerima harta karun, memeluk erat kantong itu, lalu menengadah dan berbisik sesuatu pelan. Sari Anggraeni mengangguk, mengusap lembut kepalanya, lalu mendorongnya pelan ke arah gang kecil di luar. Gerbang kembali tertutup, dan ia berbalik melangkah cepat masuk ke dalam rumah, tanpa menyadari ada sepasang mata yang sejak tadi mengikuti setiap gerakannya dari dalam kegelapan. Pak Arman Wibowo tetap berdiri di tempat, angin malam bertiup pelan membasahi ujung jasnya, tapi ia tidak peduli, pikirannya berputar hebat. Sari Anggraeni membawa makanan sisa keluar setiap malam untuk seorang anak jalanan. Di dalam rumahnya, segala sesuatu selalu berada di bawah kendalinya, setiap botol anggur impor yang masuk rumah itu, setiap hidangan yang disiapkan oleh koki pribadi, hingga jadwal kerja para satpam diatur ketat olehnya, tidak ada seorang pun di rumah mewah itu yang diizinkan berbuat di luar aturan. Jadi kenapa Sari Anggraeni berani melanggar?
Dan sebenarnya siapa anak laki-laki itu? Wajahnya tidak benar-benar seperti pengemis jalanan, juga bukan anak yang terbiasa hidup liar. Di mata anak itu ada sesuatu yang berbeda, seperti kepercayaan, seperti keakraban, seperti satu ikatan tak terlihat yang menyambungkan mereka berdua. Pak Arman Wibowo berbalik, tetapi bukannya masuk ke dalam rumah, ia justru mengambil arah ke lorong kecil yang mengarah ke ruang kontrol keamanan. Jemarinya mengetikkan kata sandi di layar panel, lalu ia memutar ulang rekaman kamera yang menghadap ke gerbang belakang. Gambar muncul jelas, Sari Anggraeni membuka pintu. Anak laki-laki itu muncul, mereka saling menyerahkan kantong makanan lalu berpisah, seperti sebuah ritual yang diulang-ulang. Ia memutar mundur ke malam sebelumnya, pemandangan yang sama persis, lalu malam sebelumnya lagi pun demikian, 4 malam berturut-turut, bahkan lebih, selalu sekitar pukul 8 malam, selalu hanya ada Sari Anggraeni, selalu anak laki-laki yang sama, selalu ada kantong makanan. Pak Arman Wibowo duduk membeku di depan layar, satu tangan menyangga dagu, tatapannya tak berkedip. Siapa mereka? Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Dan jika ia tidak pernah memergoki, sampai kapan Sari Anggraeni akan terus melakukan itu? Ia mengingat kembali sedikit momen ketika tanpa sengaja berpapasan dengan Sari Anggraeni selama ini. Sekadar anggukan singkat di pagi hari, sosok yang diam-diam mencuci piring di dapur, selalu tahu diri untuk tidak mencampuri urusan siapapun. Seseorang yang hampir tak terlihat, tetapi kini justru menjadi orang yang paling ia perhatikan. Ada sebuah rasa sulit dijelaskan menyelinap ke dalam pikirannya. Bukan marah, bukan sepenuhnya curiga, melainkan campuran antara rasa ingin tahu, ragu, dan kegelisahan. Rasanya seperti dunia yang selama ini ia kira sudah ia genggam sepenuhnya ternyata masih memiliki sudut-sudut gelap yang belum pernah tersentuh. Pak Arman Wibowo menyandarkan punggung ke kursi. Matanya terpaku pada frame terakhir di layar. Sari Anggraeni mengusap rambut anak itu sebelum menutup pintu. Gerakan lembut penuh kasih sayang seperti itu sangat jarang ia lihat di dunia yang ia bangun sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia tidak yakin lagi mana yang benar dan mana yang salah. Namun ada satu hal yang ia tahu pasti, besok ia akan mencari tahu sendiri, bukan lewat kamera, bukan lewat kekuasaan, tapi lewat sesuatu yang sederhana namun langka dalam hidupnya, keinginan untuk benar-benar melihat. Keesokan paginya, cahaya matahari menyelinap lewat celah tirai dan jatuh di kaca besar yang menjulang di ruang kerja lantai 2. Sinar kemasan itu memantul di jam dinding antik yang menunjukkan pukul 7.15. Di dapur bawah, suara panci dan wajan yang saling beradu, langkah kaki yang pelan, serta aroma kopi sangrai perlahan memenuhi seluruh rumah. Pak Arman Wibowo masih duduk sendirian di meja kerjanya, secangkir kopi hitam di tangannya sudah dingin. Semalam ia nyaris tidak tidur. Sejak menonton ulang rekaman kamera, bayangan Sari Anggraeni dan anak laki-laki itu terus berputar di kepalanya seperti film bisu tanpa akhir. Tatapan anak itu tak pernah lepas dari benaknya. Ada sesuatu dalam cara anak itu menatap Sari Anggraeni, dalam cara ia memeluk kantong makanan dan berdiri diam di tengah hujan, yang membuat Pak Arman Wibowo merasa tidak nyaman, bukan karena mereka, tetapi karena dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak tahu apapun tentang hal seperti itu yang terjadi di dalam rumahnya sendiri? Ketukan lembut terdengar di pintu. Itu Bu Ratna, pengurus rumah tangga yang telah bekerja padanya lebih dari 15 tahun. Pak Arman, sudah siap untuk sarapan? Ia mengangguk pelan, meletakkan cangkir di meja. Nanti setelah sarapan, tolong minta Sari Anggraeni naik ke ruang kerja saya. Ada yang ingin saya tanyakan. Bu Ratna hanya mengedip pelan dan tidak bertanya lebih jauh, tetapi ketika ia berbalik, sorot matanya memantulkan sedikit kewaspadaan. Ia juga melihat Sari Anggraeni turun ke dapur semalam, mengira hanya beres-beres lebih lama dari biasa, bukan pertama kalinya, jadi ia tidak terlalu curiga. Saat sarapan, Pak Arman Wibowo hampir tidak menyentuh makanan di meja. Bu Ratna sudah menata rapi telur ceplok, roti panggang, potongan buah segar, dan semangkuk soto daging panas, tetapi ia hanya menyesap beberapa teguk teh hangat. Di dalam dirinya, nama Sari Anggraeni kini bukan lagi sekadar nama seorang pembantu yang mudah dilupakan, melainkan sebuah pertanyaan besar yang menuntut jawaban. Ia tahu sekarang bahwa Sari Anggraeni menyimpan sebuah rahasia, dan rahasia itu berada tepat di dalam wilayah yang selama ini Pak Arman Wibowo kuasai. Hal itu membuatnya gelisah sekaligus semakin mendorongnya untuk mencari jawaban. Menjelang pukul 9 pagi, Sari Anggraeni dipanggil naik ke ruang kerja. Ia mengenakan kemeja putih seragam, rambut diikat rapi, kedua tangan menggenggam ujung bajunya, sorot matanya penuh kecemasan. "Selamat pagi, Pak," sapanya pelan. "Duduk." Pak Arman Wibowo menunjuk kursi di hadapannya. Suaranya tetap tenang dan datar,
tetapi seperti biasa mengandung perintah yang tak perlu diulang 2 kali. Sari Anggraeni duduk, pandangannya menunduk, tidak berani menatap langsung. "Kamu sudah bekerja di sini berapa lama?" tanya Pak Arman Wibowo. "Lebih dari 2 tahun, Pak," jawabnya lirih. 2 tahun itu kira-kira 700 malam, kan? Pak Arman Wibowo menyunggingkan senyum tipis, satu tangan diletakkan di atas meja. Sari Anggraeni mengangguk pelan. "Iya, Pak." "Dari 700 malam itu, berapa banyak malam kamu keluar lewat gerbang belakang dengan kantong makanan di tangan?" Suaranya tiba-tiba merendah dan mengeras. Sari Anggraeni tersentak, tangannya saling menggenggam lebih erat, bibirnya bergetar. Saya minta maaf, Pak, saya tidak tanya soal maaf," potong Pak Arman Wibowo, tatapannya tajam. "Saya tanya, berapa kali kamu melakukan itu?" "Sering, Pak. Hampir tiap malam saya bawa makanan," suaranya nyaris tak terdengar. Suasana di ruangan seketika terasa berat, seolah cahaya pagi tertahan di balik kaca. Pak Arman Wibowo menyandarkan punggung, kedua tangannya saling mengikat. "Anak laki-laki itu siapa?" Sari Anggraeni terdiam. "Saya tanya lagi, anak yang menerima makanan itu siapa?" "Adik saya, Pak, namanya Nam, umurnya 11 tahun, jawabnya akhirnya, suaranya mengecil seolah takut kata-kata itu akan memecahkan ketenangan rapuh yang ia bangun selama 2 tahun terakhir. "Ibu saya sakit parah, tidak ada yang bisa merawat selain saya dan Nam. Saya tidak bisa berhenti kerja karena harus kirim uang, jadi saya cuma bawa sedikit makanan sisa supaya kami bisa bertahan." "Kenapa kamu tidak bilang pada saya?" "Saya tidak mau merepotkan siapapun, Pak. Saya tidak mau dianggap minta-minta. Saya pikir selama gaji cukup dan saya masih punya hari libur, saya bisa berusaha sendiri. Kamu tahu kalau orang lain sampai tahu soal ini, kamu bisa kehilangan pekerjaan?" Sari Anggraeni mengangkat wajah, di matanya ada kilau yang bukan permohonan, melainkan harga diri yang tergores. "Saya tahu, Pak, tapi saya tidak mencuri apapun. Saya hanya membawa makanan sisa yang dapur buang. Kalau itu salah, saya siap tanggung akibatnya. Tapi kalau saya tidak lakukan itu, saya takut ibu saya tidak akan kuat melewati musim hujan tahun ini." Untuk pertama kalinya, Pak Arman Wibowo tidak langsung punya jawaban. Ia menatap perempuan muda di depannya, wajahnya masih begitu belia tetapi matanya sudah membawa bayang-bayang lelah yang panjang. Tanpa riasan, tanpa kepura-puraan, hanya kejujuran yang polos dan sunyi. Ia bangkit dari kursi, melangkah ke arah jendela besar dan memandang ke taman di bawah, tempat anak laki-laki itu berdiri menunggu di bawah hujan semalam. Ia mengingat bagaimana Nam tidak pernah mengemis, hanya berdiri dia menunggu dengan tatapan tenang, seperti seorang prajurit kecil yang menjaga harapan terakhir dalam hidupnya. "Kalau saya tidak memergoki, kamu akan menyembunyikan ini sampai kapan?" tanya Pak Arman Wibowo tanpa menoleh. "Sampai ibu kamu sembuh, atau sampai kamu tidak kuat lagi? Dan kalau suatu hari ada orang lain di rumah ini melihat kalian, melapor pada saya sebelum Bu Ratna, kamu tahu risikonya. Tapi kamu tetap lakukan karena kamu tidak punya pilihan lain." Sari Anggraeni terdiam. Ruangan itu begitu senyap hingga suara angin yang menyusup lewat sela daun di balkon terdengar sangat jelas. Beberapa saat kemudian, Pak Arman Wibowo mengangguk pelan. "Kamu boleh keluar. Untuk sementara, jangan bicara soal ini ke siapapun." Sari Anggraeni berdiri, membungkuk sopan. "Iya, Pak, saya minta maaf." "Tidak perlu minta maaf," katanya datar, "yang kamu butuh sekarang adalah berpikir. Lain kali, jangan bersembunyi. Ketuk pintu dulu sebelum kamu merasa perlu melawan." Sari Anggraeni berhenti sejenak di pegangan pintu. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan, lalu keluar dan menutup pintu dengan hati-hati. Ketika ruangan kembali hanya menyisakan satu sosok, Pak Arman Wibowo kembali ke meja kerjanya dan duduk. Namun kali ini ia tidak membuka laptop. Ia mengambil selembar kertas putih, meletakkannya di depan, lalu meraih pena. Tangannya sedikit bergetar ketika mulai menulis kalimat pertama. Bukan draft kontrak, bukan laporan investasi, melainkan kata-kata untuk seseorang yang selama ini ia anggap nyaris tak terlihat. Namun sejak semalam, sosok itu tampak lebih jelas daripada siapapun di rumah ini. Dan ia tahu ini baru awal dari sebuah perubahan, bukan hanya bagi seorang Art bernama Sari Anggraeni, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Di luar, matahari sudah naik tinggi, pantulannya di kaca jendela menerangi sudut ruang kerja. Tempat di mana untuk pertama kalinya Pak Arman Wibowo mulai benar-benar melihat bahwa tidak semua nilai bisa diukur di laporan keuangan,
Ada hal-hal yang hanya muncul ketika seseorang mau membuka mata dan hati. Ada hal-hal yang hanya bisa terlihat ketika seseorang benar-benar mau melihat. Siang itu berlalu dalam keheningan, di dalam rumah megah milik Pak Arman Wibowo, udara seolah membeku sejak pagi. Ketika Sari Anggraeni keluar dari ruang kerja dengan mata merah dan hanya sebuah anggukan pelan, semua orang tetap bekerja, tetap mengepel, tetap menata meja makan seperti biasa, tetapi tak ada yang berani bercanda atau mengobrol keras seperti hari-hari lain. Bu Ratna, pengurus rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih diam. Di rumah ini, kadang-kadang diam adalah cara paling aman untuk bertahan. Sepanjang siang Pak Arman Wibowo tidak meninggalkan ruang kerjanya. Ia membolak-balik berkas kontrak di atas meja tanpa benar-benar membaca. Sesekali pandangannya melayang pada layar hitam sistem CCTV di sudut ruangan. 1 malam, 2 malam, 3 malam, bayangan Sari Anggraeni di gerbang belakang muncul berulang-ulang dalam ingatannya seperti penanda yang tak bisa diabaikan. Akhirnya ia berdiri, melangkah mendekati layar dan menyalakannya, jari-jarinya mengetikkan sandi. Deretan kotak tampilan dari berbagai sudut rumah muncul. Gerbang utama, halaman belakang, dapur, garasi, koridor lantai atas. Ia tidak butuh semuanya. Ia memilih rekaman dari kamera belakang, tepat di gerbang besi hitam yang mengarah ke gang kecil di luar kompleks. Ia memutar mundur ke 3 hari lalu, pukul 20.14. Sebuah sosok muncul di layar, Sari Anggraeni dengan tubuh ramping, rambut disanggul sederhana, mengenakan jaket tipis dan membawa kantong makanan yang sudah begitu dikenalnya. Ia membuka gerbang samping, menunduk seperti berbisik, lalu sosok yang lebih kecil menyelinap masuk. 6. Anak laki-laki itu. Mereka berdiri beberapa menit, tanpa gerakan mencurigakan, hanya saling menyerahkan sesuatu, sebungkus makanan. Sesuatu yang sangat kuno, tetapi sekaligus sangat murni, ikatan keluarga. Pak Arman Wibowo terus memutar mundur. Malam sebelumnya, pemandangan yang sama. Malam sebelumnya lagi, juga begitu. 4, 5, 6 malam, bahkan sampai 10 malam ke belakang. Setiap malam, di jam yang hampir sama, di tempat yang sama, dengan gerakan yang sama. Sebuah ritual, kebiasaan, sesuatu yang begitu penting sampai-sampai dilakukan dengan risiko kehilangan pekerjaan. Ia menghentikan rekaman. Di layar, sorot mata Nam tampak jelas saat menerima kantong dari tangan Sari Anggraeni, seolah-olah itu adalah satu-satunya makanannya hari itu. Tidak ada tatapan memohon, tidak ada kesan menyedihkan, yang ada hanya penghargaan yang dalam. Pak Arman Wibowo menatap layar begitu lama sampai cahaya biru dari monitor memantul di wajahnya dan membuat pipinya tampak pucat. Sementara di dalam dadanya sesuatu mulai bergeser dengan kuat. Ia pernah yakin bahwa ia mengendalikan semua hal. Angka, kontrak, karyawan, bahkan ritme napas dalam ruang rapat. Namun hari itu, seorang pendiam dan seorang anak laki-laki kurus membuatnya sadar bahwa ada hal-hal yang terjadi tepat di bawah hidungnya tanpa pernah ia ketahui. Ponselnya bergetar pelan di meja, sebuah pesan dari Bu Ratna. Pak, Sari minta izin pulang lebih cepat untuk menjaga ibunya. Ia menatap pesan itu cukup lama tanpa membalas. Lalu ia membuka laci dan mengambil jaket tebal. Keputusan yang sudah terbentuk jelas di kepalanya sejak ia melihat rekaman malam ke-10 kini tak bisa ditarik lagi. Ia akan mengikuti mereka, bukan lewat kamera, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan matanya sendiri. Senja mulai turun ketika Pak Arman Wibowo meninggalkan rumah besar itu. Ia tidak naik mobil. Ia berjalan kaki melalui gang kecil di belakang kompleks, mengenakan jaket gelap, topi dengan pelindung, dan sepasang sepatu yang tampak biasa. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang CEO yang baru keluar dari ruang rapat bernilai miliaran, tetapi lebih mirip pria parubaya yang sedang mencari alamat. Ia berdiri bersembunyi di balik sebuah pohon di ujung gang. Cahaya lampu dari pintu samping rumah memancar cukup terang untuk membuatnya melihat jelas. Sari Anggraeni muncul lagi, kali ini dengan kantong berisi kotak nasi hangat dan beberapa potong roti. Tak lama kemudian, Nam datang dari arah seberang gang, masih dengan jaket kebesaran yang sama, wajah tirus, mata langsung berbinar ketika melihat kakaknya. Mereka tidak banyak bicara, tetapi dari jarak itu Pak Arman Wibowo menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah tertangkap kamera. Sentuhan tangan yang pelan, tatapan lembut yang saling menguatkan, dan kasih sayang yang menyeberangi hujan, lelah, juga rasa takut kehilangan pekerjaan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat, itu seperti jeda sunyi di antara dua orang yang sudah terlalu lama hidup dalam keheningan. Nam memeluk kantong makanan itu, mengangguk pelan lalu berbalik menyusuri gang. Masih gang yang sama, masih sosok kecil diapit dinding-dinding kusam berwarna abu pucat.
Pak Arman Wibowo menarik napas dalam-dalam dan mulai mengikutinya. Anak itu tidak berjalan cepat. Mereka melewati 2 tikungan sempit lalu menyeberangi sebuah jembatan kayu reot di atas kali hitam pekat yang dipenuhi sampah mengapung di kiri kanan. Bau anyir menusuk naik setiap kali angin berembus. Pak Arman Wibowo harus menahan napas, bukan karena jijik, tetapi karena ia belum pernah sekalipun menapakkan kaki di tempat seperti ini. Di ujung gang, Nam berbelok ke sebuah rumah petak rendah. Temboknya terkelupas, pintu besi longgar, atap seng penuh bercakarat, di samping teras ada tumpukan sampah rumah tangga yang belum diangkut, menebarkan bau lembab dan apek. Pak Arman Wibowo bersembunyi di balik dinding seberang, dan dari celah pintu yang terbuka sedikit ia melihat Nam menaruh kantong itu hati-hati, mengeluarkan satu persatu makanan ke atas meja kecil, menatanya rapi. Lalu ia menuang segelas air dan membawanya ke ranjang kayu tempat seorang perempuan parubaya terbaring, ibunya Sari Anggraeni, Ibu Lisnawati. Wajah Ibu Lisnawati pucat, tulang pipi menonjol, kulit keriput, rambut rontok hingga setengah botak, napasnya berbunyi lirih berat, matanya hanya terbuka sedikit dengan sisa tenaga. Nam mengangkat sepotong roti ke bibir ibunya, dan sang ibu mengunyah sangat pelan, seolah hampir tak punya tenaga lagi. Pak Arman Wibowo berdiri mematung. Bukan semata karena kemiskinan yang ia lihat, tetapi karena keheningan di dalam rumah itu. Tidak ada keluhan, tidak ada tangisan, hanya ada usaha keras untuk bertahan hidup hari ini agar bisa menyentuh esok. Nam menyibakkan helai rambut putih dari kening ibunya, lalu duduk di tepi ranjang, menopang dagu, memandangi ibunya terlelap. Tanpa ponsel, tanpa lampu belajar, tanpa suara televisi, hanya seorang anak kecil yang berjaga untuk satu-satunya orang tersisa dalam hidupnya. Seorang anak yang hidup dari makanan sisa sebuah rumah mewah yang jaraknya bahkan tidak sampai 3 blok. Pak Arman Wibowo mengepalkan tangan. Angin malam menyusup melalui sela jaket yang ia kenakan, jaket yang setahun lalu mungkin akan ia sebut kuno dan tak layak pakai. Kini jaket itu terasa pas dengan cara yang menakutkan, seolah dirinya sedang dipaksa masuk ke peran baru, orang luar yang hanya bisa menyaksikan. Ia berbalik pergi, setiap langkah terasa berat seperti diseret. Namun ia tahu, besok ia akan kembali, bukan untuk mengamati lagi, tetapi untuk mulai mengubah sesuatu. Bukan karena rasa iba, melainkan karena sebuah kenyataan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Di dalam dunianya sendiri ada seorang anak yang kelaparan, dan satu-satunya orang yang diam-diam menyelamatkannya adalah sosok yang selama ini tidak pernah ia perhitungkan. Dan bagi Pak Arman Wibowo, itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan yang terlalu besar untuk membiarkannya tidur nyenyak. Malam turun pelan-pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang menarik tirai langit. Hawa lembab sisa hujan kemarin masih menggantung, membuat ganggang kumuh di kawasan yang ia kenal sebagai daerah padat di Tanah Abang berbau campuran sampah dan dinding lembab. Pak Arman Wibowo berdiri di depan cermin kamar mandi lantai 3 rumah mewahnya, menatap sosoknya sendiri dengan saksama. Ia belum pernah berpakaian seperti ini. Jaket loreng bekas yang baru saja ia beli di pasar loak, celana jeans pudar, sepatu kanvas dengan sol tipis, rambut tanpa pomade, janggut sengaja dibiarkan tumbuh acak-acakan. Di wajah seorang pebisnis yang dulu mampu membuat banyak pejabat tinggi berpikir 2 kali sebelum berbicara, kini terpampang sorot mata yang lain sama sekali. Dingin, tetapi tidak lagi beku. Ada sesuatu yang mengendap di dasar tatapan itu, mirip rasa bersalah yang belum sempat dirumuskan. Ia menarik napas dalam, merobek plester kecil lalu menempelkan janggut palsu di dagu, gatal dan mengganggu, namun perlu. Ia tidak boleh membiarkan siapapun mengenalinya sebagai Pak Arman Wibowo, pimpinan konglomerat properti yang namanya sering muncul di berita. Ia tidak mau orang mengira apa yang ia lakukan hanyalah pertunjukan belas kasihan atau panggung moral murahan. Ia hanya ingin melihat, ingin mengerti, dan kali ini ingin mengerti dari dasar, dari tempat Sari Anggraeni dan Nam berdiri. Senja belum sepenuhnya gelap ketika lampu-lampu kuning temaram mulai menyala di sepanjang gang sempit. Jalanan di sekitar kampung Duri mulai sepi, tak ada yang memperhatikan seorang pria parubaya dengan topi abu-abu, tangan dimasukkan ke saku jaket robek, berjalan menyusuri tembok belakang deretan rumah mewah. Tidak ada yang menoleh cukup lama untuk menyadari bahwa pria itu sedang mengikuti rute yang sama seperti semalam, mengarah ke gang tempat Sari Anggraeni menyerahkan makanan untuk adiknya. Ia kembali bersembunyi di balik sudut dinding yang bernoda air hujan. Tepat waktu, Sari Anggraeni muncul lagi, dengan langkah yang sama, jaket coklat muda yang sama, dan beban tak terlihat yang sama di atas bahunya, masih kantong kertas coklat yang berisi makanan itu yang Sari Anggraeni peluk erat di dadanya. Ia membuka pintu samping, cahaya lampu dari dalam rumah memancar sempit seperti sebuah sayatan di antara kegelapan. Beberapa menit kemudian Nam muncul, masih dengan jaket kebesaran yang sama, tangan dimasukkan ke saku, melangkah pelan-pelan seolah dunia di sekelilingnya bisa runtuh kapan saja jika ia lengah sedikit saja.
Sari Anggraeni menunduk dan mengatakan sesuatu. Nam tersenyum tipis, lalu ia menyerahkan kantong itu dengan gerakan lembut dan hati-hati, seolah yang ia berikan bukan sekadar makanan, tetapi harapan. Saat itulah Pak Arman Wibowo melangkah keluar dari sudut gelap. Sol sepatu tuanya bergesek pelan di atas paving gang yang tidak rata. Suara langkah itu membuat keduanya menoleh bersamaan. Mata Sari Anggraeni membesar, napasnya tersentak pendek. Nam spontan mundur selangkah, memeluk kantong makanan itu lebih erat. Permisi, Pak Arman Wibowo sengaja merendahkan suaranya seperti seorang gelandangan. Saya belum makan apapun seharian. Bisa bagi sedikit? Tatapan Sari Anggraeni tetap waspada, tapi tidak ada sedikit pun jijik di sana. Yang ada hanya rasa takut dan sesuatu yang sangat manusiawi. Ia menoleh pada Nam, dan anak itu mengangguk pelan. Sari Anggraeni mengeluarkan sepotong roti kecil yang masih hangat, dibungkus rapi dengan kain. Ini, Pak, dimakan selagi hangat, ucapnya parau. Pak Arman Wibowo menyambutnya, dan sekejap saja ia bisa merasakan hangat yang berpindah dari telapak tangan Sari Anggraeni ke jemarinya. Terima kasih, katanya lirih. Anak itu adikmu, ya? Sari Anggraeni ragu sebentar lalu mengangguk. Namanya Nam, jangan ganggu dia. Suaranya tidak keras, namun tegas dan mantap, bukan ada memohon, tetapi suara seorang prajurit kecil yang menjaga benteng terakhirnya. Nam menatap laki-laki asing itu, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan curiga, kecurigaan seseorang yang sudah terlalu lama hidup di dalam bayang-bayang, sampai-sampai cahaya pun terasa mengancam. Tanpa menunggu lebih lama, Nam berbalik dan pergi. Sosok kecilnya perlahan menghilang di ujung gang. Sari Anggraeni berdiri tanpa menambah kata. Pak Arman Wibowo menatapnya, menahan gejolak di dadanya, lalu mengangguk singkat, mundur beberapa langkah memberi ruang agar ia bisa menutup pintu dan kembali menghilang ke dalam rumah besar itu seolah tak pernah keluar. Pak Arman Wibowo lalu berbalik, menyusuri jejak yang baru saja dilalui Nam. Cahaya lampu jalan yang temaram jatuh di punggungnya, menarik bayangannya panjang di atas paving yang lembab. Ia melangkah pelan, cukup lambat agar tidak menimbulkan suara mencolok, cukup jauh agar tidak ketahuan. Nam melewati gang-gang sempit, menembus pasar kecil darurat di mana bau sampah selepas hujan menyengat, lampu jalan yang jarang-jarang, dan suara televisi dari rumah-rumah petak memutar sinetron lama yang suaranya pecah. Anak itu lalu berbelok ke lorong sempit yang nyaris tak tersentuh cahaya. Sebuah rumah petak rendah meringkuk di bawah bayang deretan bangunan 4 lantai. Atap seng berkarat, tembok terkelupas, pintu besi menggantung di engsel. Nam membuka pintu dengan menarik seutas kawat yang diselipkan di sela-sela keramik. Pak Arman Wibowo mengintai dari balik tiang listrik. Lampu utama tidak dinyalakan, hanya ada temaram dari lampu kecil yang ditempel di dinding. Nam meletakkan kantong makanan di meja, lalu mengeluarkan isinya satu persatu. Sebuah kotak nasi, satu buah pisang, sebungkus bubur instan, sebotol minyak kayu putih kecil. Ia mendekat keranjang yang menempel di tembok, tempat seorang perempuan terbaring diam dengan kain tipis menutupi dada, wajah pucat seperti kertas. Itulah ibunya, perempuan yang coba dipertahankan hidup oleh Sari Anggraeni dengan sisa makanan dari rumah majikannya. Tanpa obat yang layak, tanpa perawat, tanpa tabung oksigen, hanya kipas tua berdecit dan tangan kecil seorang anak yang menyuapkan sendok demi sendok bubur yang hampir dingin. Setiap kali perempuan itu batuk kering, Nam menepuk punggungnya pelan. Tidak ada keluh, tidak ada air mata, tidak ada adegan putus asa, hanya penerimaan keras yang akrab bagi siapapun yang pernah hidup miskin. Harus kuat karena tidak punya pilihan lain. Tenggorokan Pak Arman Wibowo terasa kering dan pahit, tangan yang masih menggenggam roti bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa malu pada kelimpahan miliknya sendiri, pada pesta-pesta besar yang berakhir dengan meja penuh sisa makanan, pada rapat-rapat yang hanya membahas angka keuntungan. Padahal hanya 3 blok dari rumahnya, seorang anak sedang berjuang menahan ibunya tetap hidup dengan makanan yang tadinya akan dibuang. Ia membalikkan badan dan melangkah pergi pelan, tidak berani tinggal lebih lama, tidak sanggup melihat lebih banyak. Langit malam di atas kampung duri pekat tanpa bulan dan bintang, hanya suara langkah berat Pak Arman Wibowo yang menggema di gang sempit, terdengar seperti seseorang yang berjalan di dalam lorong panjang tanpa tahu di mana ujungnya. Namun di dalam diri Pak Arman Wibowo, sebuah keputusan mulai terbentuk, bukan dari rasa kasihan, melainkan dari kenyataan bahwa ia tidak lagi sanggup pura-pura tidak melihat. Sekali sudah melihat, ia tahu dirinya tidak bisa lagi membalikkan badan, tidak sekarang. Tidak pernah lagi. Pagi berikutnya, langit tidak turun hujan, tapi udara tetap dingin dengan cara yang aneh. Titik-titik embun menggantung di pagar balkon lantai 3 seolah waktu sejak semalam belum benar-benar berjalan.
Pak Arman Wibowo berdiri di depan jendela kamar tidur, menatap jauh ke arah deretan gedung tinggi yang masih tertutup kabut tipis. Roti kecil dari semalam masih tergeletak di atas meja, utuh, belum tersentuh. Ia tidak pernah menyangka seorang anak kecil bisa membuatnya gelisah semalaman. Ia turun ke lantai bawah lebih pagi dari biasanya. Bu Lea, pengurus rumah tangga, sudah menyiapkan sarapan di meja makan besar, roti panggang keju, jus jeruk, telur setengah matang tersusun rapi di piring porselen putih. Semuanya tampak sempurna seperti biasa, tapi ia tidak menyentuh apapun. Ia hanya menuang teh hangat ke cangkir, duduk, dan menggenggam ponselnya erat-erat, bukan untuk membaca berita atau mengecek saham, melainkan mencari sebuah alamat. Ia mengetik, Gang 8, Jalan Duri Indah, RT 013 RW 04, Kelurahan Duri Utara, lalu menyimpannya di catatan sebelum memasukkan ponsel ke saku dan berdiri. Beberapa jam kemudian, Pak Arman Wibowo sudah berdiri di depan rumah kecil yang semalam hanya ia lihat dari kejauhan. Kali ini ia tidak menyamar, tidak pura-pura jadi orang lain, tidak bersembunyi dalam gelap. Kemeja putih sederhana dan jaket warna krem yang rapi membuat sosoknya mencolok di antara deretan rumah reot, tetapi ia tidak peduli, ia sudah tidak ingin bersembunyi lagi. Di hadapannya, pintu seng rumah nomor 11342 6 Gang 8 Jalan Duri Indah, tampak pudar, karat menjalar di bagian bawahnya. Ia mengetuk pelan. Beberapa saat kemudian pintu terbuka sedikit, Nam muncul, terkejut melihatnya. Mata yang biasanya sudah waspada kini mengecil, siap siaga. Di tangannya masih ada sendok plastik, rambut kusut, kaos tipis penuh noda bubur. Om siapa? Tanyanya, suara tidak bergetar tapi kering dan rendah. Semalam om orang yang minta makanan, jawab Pak Arman Wibowo pelan. Hari ini om hanya ingin tanya kabar ibumu. Nam terdiam sesaat, lalu seperti teringat sesuatu, ia hendak menutup pintu. Ibu suruh aku tidak bicara sama orang asing. Om mengerti, tapi om kenal kakakmu, Sari Anggraeni, ucapnya cepat. Nam terhenti di tengah gerakan. Kak Sari Anggraeni tidak pernah suruh aku bukain pintu buat orang lain, sahutnya pelan. Om tidak datang untuk ganggu kalian. Om cuma mau tahu, apakah ibumu sedikit lebih baik, ujar Pak Arman Wibowo. Anak itu ragu beberapa detik, lalu berbalik ke dalam rumah, membiarkan pintu tetap terbuka sedikit, isyarat kepercayaan yang tipis tapi berarti. Pak Arman Wibowo melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada di luar, bukan karena cuaca, melainkan karena kekosongan. Hanya ada kipas angin tua berderit di sudut ruangan. Lantai keramik bermotif lama sudah kusam, dinding terkelupas sampai bata merah terlihat di beberapa bagian. Satu-satunya cahaya datang dari jendela kecil yang ditutup plastik bening. Tidak ada kulkas, tidak ada kompor gas, hanya kompor listrik tua dan satu rice cooker kecil di atas meja kayu lapuk. Di tengah ruangan, sebuah dipan rendah menampung tubuh Ibu Sari Anggraeni, perempuan berusia sekitar 50-an yang terbaring lemah, wajah cekung, mata dalam dan kosong, kulit pucat kehijauan, rambut putih tipis menempel di dahi yang basah oleh keringat. Nam duduk di pinggir ranjang, dengan hati-hati mengelap wajah ibunya, lalu mengganti kain di dahinya. Perempuan itu belum benar-benar sadar. Sambil menatap ibunya, Nam berkata tanpa menoleh, pagi ini ibu batuknya lebih parah. Kalian sudah bawa ke rumah sakit? Tanya Pak Arman Wibowo, suaranya berat. Kami tidak punya BPJS dan tidak punya uang, jawab Nam datar. Kalimat itu menembus jaket rapi dan semua lapisan kenyamanan yang selama ini menyelimuti Pak Arman Wibowo, seperti pisau dingin. Bertahun-tahun ia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk mengganti interior ruang tamu rumahnya. Sementara di sini, hanya beberapa gang dari rumahnya, seorang anak harus berdiri di garis tipis antara hidup dan matinya ibunya hanya karena selembar kartu kecil. Kamu dan kakakmu Sari Anggraeni sudah hidup begini berapa lama? Untuk pertama kalinya Pak Arman Wibowo menatap lurus ke mata anak itu. Nam menoleh, dan di dalam matanya tidak ada tuduhan, tidak ada permohonan, hanya ketabahan sunyi seseorang yang sudah terlalu akrab dengan kekurangan. Sejak ayah meninggal. Ayah jatuh waktu kerja jadi kuli bangunan, tidak ada yang ganti rugi. Sejak itu ibu sakit. Kak Sari Anggraeni berhenti sekolah dan mulai kerja. Dulu kami masih bisa ngontrak kamar kecil, tapi akhirnya pindah ke sini. Rumah tua peninggalan kakek nenek dari pihak ibu, jelas Nam perlahan. Pak Arman Wibowo mengangguk pelan, tidak membalas apapun. Kata-kata seperti, maaf, atau, turut prihatin, terdengar terlalu ringan di tenggorokannya. Yang tersisa hanya hening dan sebuah tekad yang kini semakin berat namun semakin jelas bentuknya di dalam hati. Beberapa saat kemudian Pak Arman Wibowo bertanya pelan, kamu masih sekolah?
Nam menunduk. Dulu sampai kelas 4 SD, lalu berhenti. Ibu sering sakit, Kak Sari Anggraeni tidak berani biarkan aku sendirian di rumah. Lagi pula uang SPP naik, tidak cukup, jawabnya lirih. Dua kata itu, tidak cukup, sudah sering lewat di telinga Pak Arman Wibowo, tapi baru kali ini menancap di dadanya seperti pisau yang ditarik NGC. Ia melangkah mendekati ranjang, menatap perempuan yang bernapas berat di atas bantal yang sudah tipis dan sobek benangnya. Dokter pernah bilang ibu sakit apa? Tanyanya. Katanya bronkitis kronis, sama darah tinggi, kalau musim hujan ibu harus banyak berbaring. Nah menjawab cepat, seolah ia sudah menghafal semua istilah medis itu lebih baik daripada anak-anak seusianya yang seharusnya sedang main bola di lapangan sekolah. Kak Sari Anggraeni masih kerja terus, kan? Tanya Pak Arman Wibowo lagi. Iya, tapi kakak cuma bisa libur hari Minggu. Selain itu aku yang jaga ibu, sahut Nam tenang, tanpa nada bangga, tanpa mengeluh, seolah itu bagian wajar dari hidup, seperti bernapas. Tenggorokan Pak Arman Wibowo terasa mengganjal. Ia memalingkan wajah, melangkah ke meja kecil di samping, menatap sisa roti dalam kantong kertas, satu bungkus bubur instan, satu buah pisang yang sudah terlalu matang. Semalam ia sudah melihat banyak hal, tapi hari ini ia baru benar-benar mengerti. Mengerti diamnya orang-orang yang tidak punya suara, mengerti keberanian tanpa pengumuman, mengerti kenapa Sari Anggraeni tidak pernah meminta-minta. Karena ia tahu rasa iba saja tidak cukup untuk membuat siapapun bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, Pak Arman Wibowo mengeluarkan kartu nama dari dompet dan meletakkannya di atas meja. Kamu simpan ini. Kalau ada keadaan gawat, telepon Om, ujarnya. Nam mendongak. Om namanya siapa? Pak Arman Wibowo tersenyum. Senyum yang kecil, rapuh, tapi manusiawi. Senyum yang mungkin sudah lama hilang dari wajahnya tanpa ia sadari. Panggil saja Om Arman, katanya pelan. Ia berbalik menuju pintu, dan saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara Nam terdengar dari belakang. Om? Om kenal orang yang bisa perbaiki pintu tidak? Kalau hujan, air selalu masuk ke dalam rumah. Langkah Pak Arman Wibowo terhenti. Dalam sekejap itu, ia tidak lagi merasa sebagai direktur utama, tidak sebagai orang kaya yang memberi bantuan, ia hanya merasa sebagai seseorang yang akhirnya benar-benar dilihat. Om kenal? Jawabnya pelan. Nanti Om kirim orang ke sini secepatnya. Lalu ia melangkah keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melihat bayangannya menempel di dinding rumah orang lain bukan sebagai bayangan kekuasaan, melainkan bayangan seorang manusia bersama sebuah janji. Hujan mulai turun rintik-rintik ketika Pak Arman Wibowo kembali ke rumah besarnya. Tetes-tetes air berat mengetuk kaca mobil lalu meluncur turun seperti benang perak tipis. Seluruh kawasan perumahan elit itu tetap sunyi seperti biasa. Tapi di dalam dirinya badai sudah terlanjur bergolak. Apa yang ia lihat di rumah Nam dan ibunya tadi menghantam langsung semua definisi yang selama ini ia yakini tentang keadilan, kerja keras, dan siapa yang pantas dibantu. Di kantor pribadinya di lantai 3, ia duduk kaku di kursi kulit. Cahaya lampu gantung kuning keemasan justru menajamkan raut murung di wajahnya. Di depannya, layar komputer menampilkan rencana keuangan bernilai ratusan miliar rupiah, tetapi pandangannya tidak tersangkut di sana. Di tangan Pak Arman Wibowo ada sebuah amplop tebal, rencana lain yang tidak memuat angka laba, tidak ada dividen, tidak ada konferensi pers, hanya ada satu nama penerima, Sari Anggraeni. Ia menekan nomor Buleya, suaranya serak lebih dari biasanya. Buleya, tolong panggil Sari Anggraeni ke kantor saya. Baik, Pak, ada urusan apa ya? Tanya Buleya ragu. Ini urusan pribadi. Bilang saja saya ingin bicara langsung, jawabnya singkat. Di bawah, saat mendengar namanya dipanggil, Sari Anggraeni terhenti di tengah gerakan mencuci gelas kaca untuk teh sore. Kedua tangannya yang masih basah bergetar ringan, hatinya penuh tanya. Ia sempat mengira setelah pembicaraan sebelumnya, segalanya sudah mereda, ternyata tidak. Ia mengetuk pintu 3 kali, suaranya lembut seperti biasa. Silakan masuk, terdengar suara dari dalam. Ia melangkah, berdiri rapi di depan meja kerja. Di belakang meja, Pak Arman Wibowo duduk dengan kedua tangan terlipat, tatapannya sulit ditebak. Kamu masih ingat apa yang saya katakan waktu itu? Tanyanya pelan, nada suaranya tetap datar tapi dalam. Sari Anggraeni mengangguk pelan. Pak Arman Wibowo tadi bilang bahwa ia tidak perlu meminta maaf, tapi kalau ada sesuatu yang ia sembunyikan, seharusnya ia mengetuk pintu terlebih dahulu. Lalu setelah itu kamu melakukan apa? Tanya Pak Arman Wibowo. Saya tetap bekerja seperti biasa, Pak. Tidak meminta, tidak memohon apapun,
Suara Sari Anggraeni lirih tapi tegas. Kenapa? Karena harga diri? Atau karena kamu pikir saya tidak peduli? Sari Anggraeni menarik napas dalam. Saya tidak pernah merasa punya hak menuntut apapun, Pak. Tugas saya hanya bekerja sebaik mungkin. Selebihnya soal nasib. Pak Arman Wibowo berdiri, melangkah ke depan meja, lalu meletakkan sebuah amplop tebal di atas permukaan kayu dan mendorongnya ke arah Sari Anggraeni. Di dalam ini apa, Pak? Ia berbisik ragu. Kontrak kerja baru, jawab Pak Arman Wibowo tenang, kenaikan gaji 80%, masa kerja 3 tahun, dengan asuransi kesehatan, perlindungan bagi anggota keluarga inti, dan tunjangan tetap bulanan. Mata Sari Anggraeni membesar, kakinya refleks mundur setengah langkah seolah yang di depannya adalah jebakan. Saya tidak mengerti, Pak. Saya tidak sedang beramal, potong Pak Arman Wibowo pelan, saya hanya membayar lebih adil untuk sesuatu yang selama ini saya abaikan. Kamu bukan hanya menyapu dan mengepel. Kamu menghidupi satu orang, menjaga satu anak, dan melakukannya diam-diam tanpa menuntut apapun. Di dunia seperti ini, hal seperti itu tidak mudah ditemukan. Tapi kenapa Bapak melakukan ini? Saya tidak pantas menerima, kata-katanya terputus lagi. Itu masalahnya, ucap Pak Arman Wibowo, orang seperti kamu selalu merasa tidak pantas. Sedangkan orang yang berkuasa justru merasa pantas atas segalanya. Sari Anggraeni menunduk, tidak menyahut. Di matanya ada sesuatu yang bergetar, bukan karena takut, tapi seperti lapisan es yang baru retak. Lapisan bernama ketegaran yang sudah menutupi semua rapuhnya selama 2 tahun. Pak Arman Wibowo menahan amplop dengan telapak tangan. Dan ini, katanya, mengeluarkan 1 lembar lagi, surat kuasa. Saya sudah menghubungi sebuah klinik swasta. Biaya pemeriksaan awal untuk Ibu Mariam Nugraheni akan saya tanggung sepenuhnya. Cek lengkap, obat, dan paket fisioterapi dasar. Tidak perlu dikembalikan, dan kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Bibir Sari Anggraeni terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia mendongak, mata memerah. Bapak tahu ibu saya sakit? Saya sudah datang ke rumah dan bertemu Nanda Pratama, jawab Pak Arman Wibowo tenang. Anak itu baik, tahu cara merawat ibunya dan tidak menyalahkan siapapun. Dia berbeda dari kebanyakan orang di dunia ini, termasuk saya. 1 tetes air mata meluncur di pipi Sari Anggraeni. Ia buru-buru menyekanya, terlambat menyembunyikan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Pak, jangan berkata apa-apa, ucap Pak Arman Wibowo sambil bersandar ke tepi meja kerja. Tapi lakukan satu hal untuk saya. Jemari Sari Anggraeni mencengkeram ujung baju seragamnya. Apa itu, Pak? Beri dirimu kesempatan, kata Pak Arman Wibowo perlahan. Jangan cuma hidup untuk bertahan. Jangan hanya mengumpulkan sisa-sisa yang orang lain tinggalkan. Kamu bisa melakukan lebih dari itu. Dan Nanda Pratama juga pantas menerima lebih dari sekadar 1 kantong makanan sisa setiap malam. Apakah Bapak akan menceritakan semua ini pada orang lain? Suara Sari Anggraeni gemetar. Tidak, jawab Pak Arman Wibowo cepat. Tidak akan ada yang tahu. Saya tidak akan memakai kisahmu untuk pamer kebaikan, untuk materi PR, atau untuk laporan CSR perusahaan. Ini hanya antara saya dan kamu, antara seseorang yang pernah buta dan seseorang yang membuatnya akhirnya bisa melihat. Ruang kerja seketika hening. Lalu Sari Anggraeni menunduk sangat dalam, bukan tunduk untuk berterima kasih, melainkan pengakuan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa dihormati. Ketika ia keluar dari ruangan itu, amplop di tangannya ia genggam erat seolah menggenggam kehangatan pertama setelah musim dingin yang panjang. Lorong rumah mewah itu tetap terang seperti biasa, tapi bagi Sari Anggraeni semuanya telah berubah. Tidak ada lagi ketakutan apakah malam ini Nanda Pratama akan lapar, tidak ada lagi bayangan ibu tersengal batuk di tengah malam tanpa obat, tidak ada lagi ngeri akan dipecat hanya karena sepotong nasi. Ia melangkah melewati Bu Lina Widyastuti yang berdiri di dekat tangga. Bu Lina Widyastuti memandangnya heran, alis sedikit berkerut, tapi Sari Anggraeni hanya membalas dengan anggukan kecil sebelum turun ke dapur, menuju arah cahaya. Di sanalah sebuah harapan pelan-pelan tumbuh, sebuah hidup baru yang mulai dari 1 anggukan dan dari 1 orang yang memilih untuk benar-benar melihat. Menjelang senja, cahaya matahari terakhir menyusup lembut di sela daun yang menguning di tepi jalan, menyelimuti pintu masuk villa dengan kilau jingga tipis. Di ruang kerja, Pak Arman Wibowo duduk di kursi tunggal dekat jendela, secangkir teh panas di sampingnya masih utuh. Di sisi kirinya tergeletak amplop yang tadi pagi sudah diterima Sari Anggraeni, kini kembali lagi lewat tangan Bu Lina Widyastuti. Tanpa sepatah kata pun,
hanya sebaris tulisan tangan rapi. Saya berterima kasih, tapi saya belum bisa menerima sebanyak itu. Pak Arman Wibowo menatap kalimat pendek di atas kertas itu sangat lama, hening sampai detik pada jam dinding terdengar jelas berdetak satu-satu. Bukan penolakannya yang membuatnya terkejut, melainkan cara Sari Anggraeni menolak. Tanpa rasa takut, tanpa canggung, tanpa marah, hanya kerendahan hati yang keras kepala. Seolah ia sudah terlalu lama hidup dalam kekurangan dan tidak ingin menjadikan niat baik orang lain sebagai beban. Pak Arman Wibowo bangkit, menarik sebuah buku catatan tua dari laci, berisi tulisan tangan miliknya sendiri. Di antara halaman-halaman perjalanan ketika ia baru merintis usaha, masih menjadi pemuda yatim piatu yang bekerja serabutan di Kabupaten Bekasi, ada satu halaman yang dilipat ujungnya. Ia membukanya, hanya satu kalimat sederhana, pernah lapar berarti tidak akan sanggup memejamkan mata saat melihat orang lain kelaparan. Ia masih ingat menulis kalimat itu pada suatu malam tahun 1996 di kamar kontrakan berdinding seng, di sebelah ranjang tempat ibunya baru saja turun dari demam malaria, tubuhnya menggigil hampir beku. Saat itu ia tak punya apa-apa selain sepasang kaki yang lelah dan dua telapak tangan penuh kapalan, tapi satu hal yang masih ia genggam adalah keras kepala dalam hal kebaikan. Lalu bertahun-tahun kemudian, ketika ia naik tinggi dan uang menutupi setiap lembar kontrak, keras kepala itu terhimpit oleh kesibukan dan ketakutan tak bernama. Takut rugi, takut dimanfaatkan, takut membiarkan emosi ikut campur dalam keputusan bisnis. Kini, duduk di ruang kerja berdinding kaca dengan furnitur kayu mewah, hatinya justru kembali ke kamar seng sempit masa lalu. Ia mengangkat telepon, menekan nomor pribadi Sari Anggraeni, dering terdengar 3 kali sebelum diangkat. "Iya Pak, Bapak cari saya?" Suara di seberang terdengar hati-hati. "Kamu ada waktu?" "Naik ke ruangan saya sekarang," ucapnya singkat. Hening sejenak, lalu jawaban pelan, "Baik Pak, saya ke atas." Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Sari Anggraeni masuk, tubuh kecilnya dalam seragam biasa, tetapi sorot matanya tampak lebih tegar dari kemarin. "Kamu menolak saya?" kata Pak Arman Wibowo tanpa berputar-putar. Sari Anggraeni menarik napas. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak merasa pantas dengan semua yang Bapak lakukan. Saya takut kalau terlalu banyak berutang budi, saya tidak akan tenang hidupnya." "Kamu pikir saya menolongmu karena kasihan?" tanya Pak Arman Wibowo pelan. "Tidak, Pak. Saya tahu Bapak membantu karena Bapak melihat sendiri. Tapi justru karena Bapak sudah melihat, saya tidak mau Bapak salah paham. Saya masih berjuang dengan tangan saya sendiri. Saya hanya ingin mempertahankan harga diri saya," jawab Sari Anggraeni, suaranya bergetar tapi jelas. Pak Arman Wibowo mengangguk. "Saya mengerti. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu," katanya sambil mengambil satu map lain dan meletakkannya di hadapannya. "Saya pernah hidup miskin. Miskin sampai makan nasi pakai air garam saja sudah terasa mewah. Miskin sampai harus jalan kaki 3 kilometer untuk melamar kerja sebagai satpam. Dan miskin sampai ibu saya meninggal hanya karena satu tablet obat penurun demam tidak pernah sampai tepat waktu." Sari Anggraeni mendongak, raut wajahnya kaget. Pak Arman Wibowo melanjutkan pelan, "Karena itu saya tidak sedang menyuap, tidak bagi-bagi belas kasihan. Saya hanya melakukan yang benar. Dulu saya berjanji pada diri sendiri, kalau suatu hari saya mampu, saya tidak akan membiarkan siapapun yang berada dalam jangkauan saya mengalami apa yang pernah saya alami." Sari Anggraeni terdiam, matanya mulai memerah. "Kamu sudah muncul di hadapan saya," ucap Pak Arman Wibowo lagi, tanpa berteriak, tanpa meminta-minta, hanya diam-diam melakukan sesuatu yang bahkan banyak orang kaya pun tidak berani lakukan, berkorban diam-diam demi orang yang paling kamu sayang. "Saya tidak mau orang lain tahu, Pak," suara Sari Anggraeni tercekat. "Saya takut mereka melihat ibu saya sebagai beban. Saya takut Nanda Pratama dikasihani. Saya takut kehilangan pekerjaan ini, satu-satunya tempat saya bisa berharap menarik keluarga saya dari jurang." "Tidak akan ada yang tahu," jawab Pak Arman Wibowo tegas. "Saya tidak akan bercerita, tidak akan mempublikasikan. Tapi saya akan tetap membantu. Karena itu pilihan saya, bukan karena kamu memohon." Air mata Sari Anggraeni tidak jatuh deras, hanya menetes pelan seperti gerimis di luar sana, sunyi tapi meresap sampai ke dalam. Beberapa saat kemudian, ia menatap Pak Arman Wibowo dan mengangguk. "Kalau begitu saya terima, Pak. Tapi dengan satu syarat," katanya lirih. "Sebut saja," balas Pak Arman Wibowo. "Bapak izinkan saya membalas sebagian dengan tenaga saya. Saya tidak mau hanya menerima. Saya bersedia melakukan pekerjaan apapun,
bahkan di luar jam kerja, selama saya masih sanggup, ucapnya. Sebuah senyum tipis terbit di wajah Pak Arman Wibowo, senyum seorang pria yang merasa menemukan kembali sebagian dirinya yang lama hilang. Kalau begitu, kita sepakat, katanya. Sari Anggraeni menunduk, kali ini bukan sebagai bawahan di depan atasan, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya bisa berbicara sebagai manusia yang setara. Berdialog dari ruang kepercayaan, bukan dari rasa takut. Ketika Sari Anggraeni keluar dari ruangan, Pak Arman Wibowo menatap punggungnya lama sekali. Angin masuk dari jendela yang terbuka sedikit membawa aroma hujan dan wangi bunga melati awal musim. Ia kembali ke meja, mengambil pena dan menulis di belakang amplop lama satu kalimat. Menolong bukan berarti menyelamatkan, melainkan mengingatkan seseorang bahwa ia masih terlihat, lalu melipat amplop itu dan menyimpannya di laci. Pandangannya menerobos jauh ke arah senja yang jatuh di balik deretan pohon di kawasan Pondok Indah. Esok hari ia tahu masih banyak yang harus dikerjakan, bukan untuk gedung-gedung tinggi, bukan untuk saham atau suku bunga, melainkan untuk orang-orang seperti Sari Anggraeni, jiwa-jiwa yang diam-diam menjaga sisa kebaikan dunia dengan kedua tangan. Kosong mereka, dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun ia tidak merasa lelah ketika memikirkan hari esok. Ia merasa telah memilih dengan benar, pilihan dari seseorang yang pernah miskin tetapi tidak pernah membiarkan kemiskinan membunuh hatinya. Hujan gerimis turun hampir semalam suntuk, namun pagi itu udara di kawasan perumahan elit Jakarta Selatan terasa jernih dengan cara yang aneh. Sinar matahari pertama menembus sela-sela daun dan berkilat di fasad rumah mewah tempat Sari Anggraeni setiap hari menyiram tanaman dan membersihkan kaca jendela. Tidak ada yang menyadari ada yang berbeda pada dirinya. Masih tubuh kecil dengan kemeja putih sederhana dan sepatu kain yang sudah aus. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat, bahunya hari ini sedikit lebih tegak, langkahnya lebih mantap dan sorot matanya jauh lebih terang. Di sudut dapur, Bu Lina Widyastuti, pengurus rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, diam-diam mengamati dari balik pintu, matanya bergantian menatap Sari Anggraeni di halaman lalu kembali ke bak cuci piring yang penuh piring dan sendok. Ia masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. 2 hari terakhir Pak Arman Wibowo berubah total. Tidak lagi duduk dengan wajah kaku di meja makan sambil membaca koran pagi, tidak lagi mengomel soal kopi yang tidak cukup panas, bahkan kemarin sempat bertanya, "Sudah lama ya, Bu Lina, tidak pulang kampung nengok cucu?" Sebuah pertanyaan yang hampir membuatnya menjatuhkan sendok kopi dari tangan. Pak Arman Wibowo tidak sekadar berubah, ia seolah-olah sedang melepaskan sebuah jaket lama yang bahkan Bu Lina Widyastuti sendiri tidak tahu namanya. Siang hari itu, sebuah amplop putih tebal tergeletak di atas meja ruang makan. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya, tidak ada nama pengirim, tidak ada surat pendamping, hanya tulisan tinta biru di depan. Untuk Mbak Sari. Sari Anggraeni menemukannya saat sedang merapikan meja. Ia membuka amplop itu ketika berdiri di halaman belakang. Di antara pot-pot bougainville merah muda yang selalu ia rawat setiap sore, di dalamnya ada satu amplop lagi, selembar kertas A4 yang dicetak rapi dan selembar cek ban. Isi kertas itu singkat saja. "Terima kasih atas ketulusanmu, untuk hal-hal yang terlihat maupun yang tidak pernah terlihat." Tidak perlu berterima kasih, tidak perlu menceritakan apapun. Gunakan ini agar kamu bisa bernapas lebih lega dan tersenyum lebih sering. Dari seseorang yang percaya bahwa ketika sudah melihat, maka ia harus bertindak. Sari Anggraeni terpaku di bawah sinar matahari, jemarinya menggenggam amplop itu erat, cek di dalamnya cukup untuk melunasi seluruh utang biaya rumah sakit yang menggantung selama 2 tahun, cukup untuk membawa ibunya menjalani pemeriksaan menyeluruh, mendapatkan oksigen saat dibutuhkan, infus nutrisi setiap bulan tanpa harus menawar resep satu persatu. Dan masih cukup untuk membeli 1 set buku pelajaran kelas 6 SD untuk Nanda Pratama. Buku-buku yang selama ini hanya ia pandangi dari balik kaca etalase toko buku dekat rumah tanpa berani masuk. Sari Anggraeni memeluk amplop itu ke dada, tidak menangis, tidak tertawa, hanya memejamkan mata lama sekali. Tidak ada nama pengirim, tetapi ia sangat tahu siapa yang meletakkannya di meja. Begitu pelan seakan tak ingin ada yang melihatnya sedang berbuat baik. Sore itu, ketika Sari Anggraeni meminta izin untuk libur setengah hari demi membawa ibunya periksa, Pak Arman Wibowo tidak menanyakan alasan, hanya mengangguk pelan. Mobil kantor dengan sopir lagi tidak dipakai, pakai saja. "Tidak usah, Pak, kali ini jangan ditolak lagi," potongnya lembut. "Ada hal-hal yang kalau kamu tidak terima, justru menjadi beban buat orang yang memberi. Saya tidak suka merasa berutang." Sari Anggraeni tersenyum kecil. "Baik, Pak. Kalau begitu izinkan saya menerima utang yang ringan ini." Sore yang sama, sebuah mobil MPV warna perak berhenti di depan rumah peta kecil di Gang 8, Jalan Bintaro Raya tempat Nanda Pratama dan ibunya tinggal. Bocah itu sempat panik melihat mobil berhenti di depan pintu. Tetapi ketika yang turun adalah kakaknya bersama seorang sopir yang tersenyum ramah, napasnya mengendur. "Kita mau ke rumah sakit ya, Mbak?" tanya Nanda Pratama, matanya membesar antara cemas dan berharap. "Iya,
Hari ini ibu akan diperiksa lengkap, kita akan tahu apa yang harus dilakukan untuk pengobatannya, jawab Sari Anggraeni pelan. Apa tidak mahal, Mbak? Suaranya lirih. Sari Anggraeni terdiam sejenak, menatap adiknya lalu langit yang mulai berawan, sebelum menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang lebih mantap, siap menapaki babak baru yang akhirnya terasa sedikit lebih ringan. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit di Jakarta, Nanda Pratama tidak banyak bicara. Tetapi tangan kecilnya menggenggam tangan Ibu Mariam Nugraheni erat-erat dan tidak pernah dilepas. Perempuan yang tubuhnya sudah sangat lemah itu sesekali membuka mata, tersenyum pucat. Lalu kembali terlelap karena pengaruh obat, namun senyum tipis yang muncul sekejap di wajahnya terasa seperti bunga yang akhirnya mekar setelah sekian musim hanya menjadi kuncup yang tertahan di bawah terik hidup. Pada saat yang sama, di lantai atas rumah mewah di Pondok Indah, Pak Arman Wibowo duduk sendirian di ujung meja rapat besar yang biasanya dipakai untuk negosiasi bisnis yang tegang. Hari itu ia hanya membuka laptop dan menyusun sebuah surel. Judulnya, Program Beasiswa Internal Non-Publik. Isinya singkat saja. 1 paket beasiswa untuk membantu biaya pendidikan siswa SD, dengan prioritas bagi anak-anak pekerja di wilayah Jakarta, tanpa menyebutkan nama donatur, dengan usulan anggaran setara. Ratusan juta rupiah per tahun yang diambil dari laba perusahaan, ia tidak ingin siapapun tahu, tidak ingin dipuji, karena ia paham bahwa tindakan yang benar tidak perlu piagam penghargaan, yang penting program itu dimulai dan berjalan diam-diam. Sore hari itu, Sari Anggraeni kembali ke rumah mewah dengan wajah berseri. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun ia melihat ibunya tidur nyenyak di ranjang rumah sakit, tidak lagi meringkuk karena batuk yang menyiksa. Untuk pertama kalinya ia melihat Nanda Pratama makan sambil membaca, memegang buku pelajaran baru, buku sekolah pertama yang benar-benar miliknya, bukan buku bekas pinjaman. Ia tidak mencari Pak Arman Wibowo dan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya lewat di depan ruang kerjanya, melihat pintu sedikit terbuka, lalu berhenti sejenak dan menyelipkan selembar kertas di tepi meja luar. Sepucuk surat tulisan tangan, terima kasih karena tidak banyak bertanya. Terima kasih karena sudah mau melihat. Tapi hal paling berharga bukan uangnya, melainkan tatapan mata Nanda ketika tahu besok ia akan berangkat sekolah. Saya akan berusaha sekuat mungkin agar tidak mengecewakan kepercayaan itu. Ketika malam tiba dan Pak Arman Wibowo membaca surat itu di bawah temaram lampu meja, sebagian lampu ruangan sudah dimatikan. Ia meletakkan surat tersebut di dalam laci, di tempat ia biasa menyimpan kontrak bisnis bernilai miliaran. Namun ia tahu di antara ratusan kontrak yang pernah ia tanda tangani, tidak ada satupun yang menenangkan hatinya seperti kontrak tanpa tanda tangan. Hari itu, kontrak yang terbuat dari kepercayaan dan dari pilihan untuk melihat, bukan berpaling. Ia tersenyum tipis dan bergumam dalam hati, ada hadiah yang nilainya bukan di angka, melainkan di kesadaran bahwa penerimanya akhirnya mengerti bahwa ia pantas hidup lebih baik tanpa harus meminta izin pada siapapun. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, bahkan olehnya. Tapi ia baru saja belajar cara memberikannya dengan sunyi. Pagi berikutnya, kompleks rumah kontrakan miskin di Jatinegara seperti bersinar, bukan karena matahari, melainkan karena riuh yang berbeda dari biasanya. Di mulut gang, Bu Sri Wardah yang menjual bubur ayam menyiapkan mangkuk sambil riang bercerita kepada pelanggan tentang si Sari yang kerja di rumah orang kaya di Pondok Indah. Sekarang dapat uang buat bawa ibunya ke rumah sakit. Sedangkan Bu Tati Sugiyarti, penjual kupon lotre, menghela napas panjang sambil mengomentari, kasihan anak itu. Baik sekali, semoga tidak ketemu laki-laki yang salah. Bisa hancur lagi hidupnya. Sari Anggraeni menuntun sepedanya keluar gerbang kontrakan dengan kepala sedikit menunduk, malu tetapi juga bahagia, tidak menyangka kabar itu menyebar secepat ini, tanpa tahu bahwa Nanda Pratama, mulutnya lebih cepat dari pikirannya. Semalam sudah menceritakan semuanya kepada hampir seluruh tetangga dengan kebanggaan yang mengkilap, seolah kakaknya baru saja memenangkan penghargaan Nobel. Nanda Pratama berdiri menunggu di ujung gang, kemeja putih seragam SD sudah disetrika rapi, tas sekolah melintang di dada, kedua tangan menggenggam kotak pensil baru. Mbak Sari, hari ini aku boleh naik bus kota saja? Aku mau datang lebih awal, takut belum kenal siapa-siapa, katanya penuh harap. Sari Anggraeni mengangguk, menyelipkan selembar uang Rp10.000 ke telapak tangan adiknya. Simpan baik-baik, ya. Kalau ada apa-apa telepon Mbak. Baik, Ibu bilang hari ini Ibu yang masak makan malam, jadi Mbak tidak usah beli dari luar, jawab Nanda Pratama sambil tersenyum lebar sebelum berlari kecil meninggalkan gang, meninggalkan sosok kakak yang berdiri memandangnya dengan tatapan lembut bercampur keyakinan yang baru tumbuh. Keyakinan bahwa hidup mereka tidak lagi akan dicekik kekurangan seperti dulu. Sari Anggraeni kemudian mengayuh sepeda menuju rumah mewah di Pondok Indah seperti biasa. Tetapi di dalam dadanya, segala sesuatu sudah terasa berbeda. Hari itu suasananya terasa sedikit berbeda. Begitu Sari Anggraeni melangkah masuk rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Bu Lina Widyastuti segera memberi isyarat bahwa Pak Arman Wibowo memintanya naik ke ruang kerja di lantai atas. Sari Anggraeni heran. Selama ini direktur utama itu hampir selalu berkomunikasi lewat Bu Lina Widyastuti.
jarang sekali menatap wajahnya langsung dan belum pernah memanggilnya secara khusus. Ia merapikan kemejanya, mengetuk pelan, lalu masuk ketika terdengar suara berat yang sudah ia hafal, masuk. Ruangan itu luas, terang, rapi sampai terasa dingin. Pak Arman Wibowo duduk di balik meja kerja, memegang pena tetapi tidak menulis apapun. Sari Anggraeni menunduk sopan. Ya, Bapak memanggil saya? Ia meletakkan pena, menatapnya lurus. Saya punya satu tawaran, dengarkan dulu, setelah itu kamu putuskan sendiri. Sari Anggraeni hanya mengangguk kecil. Perusahaan saya akan memulai sebuah proyek sosial, membangun sistem dapur makan sekolah dengan harga murah untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saya butuh satu orang untuk menjadi manajer operasional di cabang pertama, karena saya tidak percaya pada siapapun selain orang yang benar-benar mengerti apa artinya lapar. Sari Anggraeni terpana. Tapi saya tidak punya ijazah, Pak. Saya tahu, jawab Pak Arman Wibowo tenang, tapi kamu punya dua hal yang lebih berharga, kejujuran dan kemampuan bekerja keras tanpa mengeluh. Itu yang saya perlukan. Ia mendorong selembar kertas ke arah Sari Anggraeni, kontrak percobaan 6 bulan. Posisi manajer operasional dapur makan sekolah. Gaji awal sekitar 14 juta rupiah per bulan, dengan fasilitas tempat tinggal dan biaya transportasi. Jantung Sari Anggraeni berdebar kencang. Ia membaca setiap baris dengan saksama lalu mengangkat wajah. Suaranya bergetar, kenapa harus saya, Pak? Karena saya hampir saja menjadi orang yang tidak melihat bahwa seorang asisten rumah tangga sedang membagi jatah makannya sendiri untuk anak lain, jawabnya pelan. Dan saya tidak mau terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpedulian itu. Hening cukup lama sebelum akhirnya Sari Anggraeni mengangguk pelan. Saya terima, Pak. Bagus, mulai minggu depan. Untuk sementara kamu tetap tinggal di sini dulu, jangan terburu-buru pindah kontrakan. Baik, Pak. Dan satu lagi, tambahnya, jangan panggil saya, Ketua, lagi. Cukup panggil saya Pak Arman Wibowo. Ia memutar kursi, seolah percakapan selesai. Namun ketika Sari Anggraeni hendak membuka pintu, ia kembali bersuara. Oh ya, satu hal lagi. Saya sudah menghubungi SMP negeri dekat rumahmu di Jatinegara. Kalau Nanda Pratama mau, minggu depan dia bisa pindah ke program sekolah full day, tidak perlu naik bus kota setiap hari. Biayanya sudah saya urus. Tangan Sari Anggraeni yang memegang gagang pintu mengepal erat, ia tidak berani berbalik karena matanya perih, tapi suaranya berusaha tetap tenang. Terima kasih, Pak Arman Wibowo. Saat ia melangkah pergi, cahaya matahari di koridor memantul di lantai kayu, seolah membuka satu bab baru yang mungkin tidak gemerlap, tetapi penuh harapan. Malam itu, di kamar kontrakan sempit di Jatinegara, untuk pertama kalinya Ibu Mariam Nugraheni duduk tegak di lantai dan makan bersama dua anaknya. Ia mengambil potongan sayur kecil, meletakkannya di mangkuk Nanda Pratama, menatap putrinya sambil menahan air mata. Ibu kira ibu harus meninggal dulu baru kamu bisa hidup layak, ternyata tidak. Bisiknya. Sari Anggraeni menggenggam tangan ibunya, tidak ada yang perlu mati lagi, Bu. Kami akan hidup, dan kami akan hidup juga untuk ibu. Nanda Pratama makan di samping mereka, belum mengerti sepenuhnya, tetapi ia melihat sesuatu yang belum pernah ada di mata ibu dan kakaknya, ketenangan. Keesokan harinya ketika melangkah ke rumah mewah di Pondok Indah, Sari Anggraeni tidak lagi terasa seperti bayangan yang menyatu dengan dinding. Namanya disebut oleh Satpam di pos keamanan. Ia dipersilakan minum kopi bersama tim administrasi, dan ketika keluar dari ruang kerja, ia merasakan langkahnya tidak lagi berada dalam gelap yang diciptakan orang lain, melainkan di bawah cahaya yang ia bangun sendiri. Beberapa minggu kemudian, dapur makan komunitas pertama milik perusahaan Pak Arman Wibowo diresmikan tanpa hiruk-pikuk media, tanpa spanduk besar, tetapi ada ratusan anak sekolah yang untuk pertama kalinya setelah sekian tahun merasakan satu porsi makan siang yang layak. Dalam acara pembukaan sederhana itu, seorang anak kelas 2 SD berlari kecil mendekati Sari Anggraeni dan menyerahkan sebatang bunga kertas yang miring dan kusam. Namun ia menerimanya dengan kedua tangan seperti menerima sebuah medali kehormatan. Dari kejauhan, Pak Arman Wibowo hanya berdiri dan mengamati, tidak mendekat. Tetapi ketika pandangan mereka bertemu, ia mengangguk pelan. Sari Anggraeni tersenyum, ia mengerti. Setiap orang memegang tiket untuk mengubah hidupnya. Hanya saja tidak semua menyadari bahwa tiket itu sudah ada di tangan. Dan kadang yang membuat tiket itu benar-benar bernilai adalah ketika ada seseorang yang cukup berani untuk melihat kita di tengah dunia yang serba tergesa dan dingin ini. Mereka telah saling melihat, bukan sebagai majikan dan pembantu, tetapi sebagai dua manusia yang sama-sama memilih menjadikan kebaikan sebagai titik tolak untuk memulai lagi. Pagi awal minggu, matahari September menyelinap melalui jendela kecil di kamar,
Tetapi kali ini Sari Anggraeni tidak lagi terbangun di atas kasur tipis di kontrakan reot di pinggir Kali Ciliwung. Ia membuka mata di sebuah apartemen kecil yang hangat dan layak di Jakarta Selatan. Hunian sementara yang disediakan perusahaan, bukan sebagai belas kasihan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab pada seorang manajer baru yang pernah memulai hidupnya sebagai pembantu rumah tangga. Apartemen kecil itu tidak luas, tetapi bersih, rapi dan lengkap, harum kayu baru. Di sudut dapur Ibu Mariam Nugraheni duduk membaca buku resep masakan. Matanya berbinar seperti menemukan kegembiraan baru. Sementara Nanda Pratama sibuk merapikan kemeja putihnya yang masih kaku dan mengikat tali sepatu, bersiap ke sekolah barunya. Ibu sudah merasa nyaman? Tanya Sari Anggraeni sambil keluar dari kamar tidur, merapikan rambut. Ibu merasa seperti mimpi, jawab Ibu Mariam Nugraheni sambil tertawa kecil, kerutan di pipinya semakin jelas tetapi sorot matanya sebening anak kecil. Kasur ini lebih empuk dari apapun yang pernah Ibu tiduri waktu muda, dan setiap pagi ada sinar matahari masuk, rasanya seperti menginap di penginapan bintang 3. Penginapan apa, Bu? Ini rumah kita, sela Nanda Pratama yang sudah memakai tas di punggung dan berdiri di dekat pintu. Hari ini aku ada pelajaran seni, Bu Guru suruh kami menggambar mimpi. Lalu kamu mau gambar apa? Tanya Sari Anggraeni penasaran. Rumah kita, Kak. Apartemen ini, ada Kakak Sari, ada Ibu, ada aku dan kulkas besar itu, jawab Nanda Pratama mantap. Mereka bertiga tertawa. Suara tawa yang ringan itu mengisi ruang yang dindingnya belum sempat berdebu tetapi sudah penuh dengan kebaikan. Di kantor kecil dapur makan sekolah yang baru dibuka, Sari Anggraeni bekerja dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi melangkah seolah minta maaf atas keberadaannya, kini ia adalah orang yang dipercaya dan, lebih dari itu, ia mulai percaya pada dirinya sendiri. Ia masuk ke ruang rapat tempat tim operasional sedang membahas jadwal pengiriman sayur dari pemasok. Mbak Sari, barusan pemasok bilang pengiriman sayur hari ini terlambat 2 jam. Kita punya rencana cadangan? Tanya Maya Lestari, staf logistik. Ada, jawab Sari Anggraeni tenang. Saya sudah hubungi kebun sayur di Cibubur. Mereka siap kirim kubis dan wortel sebagai pengganti. Tolong kabari tim dapur supaya sesuaikan menu. Yang penting anak-anak tetap dapat gizi seimbang. Jangan sampai ada yang makan kurang. Baik, Mbak, sahut Maya Lestari. Setelah rapat bubar, seorang staf muda kembali lagi dan berbisik, Mbak Sari, saya benar-benar kagum cara Mbak menyelesaikan masalah, kelihatannya ringan tapi selalu beres. Kemarin ibu saya dengar cerita tentang Mbak, sampai nangis, katanya saya beruntung punya atasan seperti Mbak. Sari Anggraeni hanya tersenyum, mengangkat tangan seolah menepis pujian. Dulu aku juga seperti kamu, pernah memungut barang bekas, mengangkat piring kotor, mengepel lantai, tapi ada seseorang yang mau melihat aku, makanya hari ini aku bisa berdiri di sini. Tugas kita sekarang adalah melihat orang lain sebelum mereka sempat terlihat oleh siapapun. Sore hari ia pulang membawa sekantong buah yang dikirim salah satu orang tua murid. Di dalamnya ada surat tangan, terima kasih Ibu Sari karena sudah memberi anak saya nasi dan lauk yang layak untuk pertama kalinya sejak ia sekolah. Dulu ia sering berangkat dengan perut kosong, sekarang ia selalu bercerita tentang sup sayur bayam dengan daging cincang di dapur sekolah ibu. Membaca kalimat itu, air mata Sari Anggraeni jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menyimpan surat itu di laci kecil, bersama beberapa surat lain, foto-foto anak sekolah, dan kenangan-kenangan sederhana yang menyimpan seluruh dunia barunya. Keesokan harinya, Pak Arman Wibowo datang ke dapur makan itu untuk inspeksi mendadak, tetapi kali ini bukan sebagai pemilik dingin yang hanya peduli laporan angka. Ia berjalan lebih pelan, memperhatikan lebih cermat, dan banyak mendengar. Ketika ia masuk ke area dapur, semua orang menyapa, namun tatapan mereka tidak lagi waspada seperti dulu, melainkan penuh hormat. Selamat siang, Ibu Sari. Sapanya, suaranya kini lebih hangat. Saya dengar minggu ini kamu mau jalankan program 1 hari makan tanpa daging demi lingkungan? Iya, Pak, jawab Sari Anggraeni. Saya rencanakan setiap hari Jumat menu tanpa daging, tahu, telur, sup sayur, dan susu kedelai, supaya hemat sekaligus mengajarkan anak-anak hidup lebih ramah lingkungan. Bagus, jalankan. Apa yang kamu butuhkan? Tanya Pak Arman Wibowo. Saya butuh dukungan Bapak untuk sosialisasi ke orang tua murid, supaya mereka tidak salah paham, jawabnya. Baik, saya sendiri yang akan kirimkan surat penjelasan lewat jalur internal, ujar Pak Arman Wibowo singkat. Di momen itu, di antara aroma nasi hangat dan suara sendok mengenai piring logam, 2 orang yang dulu hidup di 2 ujung dunia, seorang miliarder yang pernah lupa cara melihat dan seorang mantan pembantu rumah tangga yang tidak pernah berhenti berjuang, kini berdiri di dapur yang sama-sama memilih menjadikan empati sebagai fondasi kerja mereka. Ketika Pak Arman Wibowo berbalik hendak pergi, Sari Anggraeni memanggil pelan, Pak Arman, ia berhenti sejenak, menoleh sedikit.
Terima kasih karena sudah memberi saya sebuah tempat untuk mulai lagi, kata Sari Anggraeni lirih. Ia tidak menjawab panjang, hanya mengangguk pelan, tatapannya melunak sekejap sebelum kembali melangkah. Akhir pekan itu, Sari Anggraeni mengajak Ibu Mariam Nugraheni dan Nanda Pratama pulang ke kampung keluarga ibu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, mereka bertiga duduk di dalam mobil MPV 7 kursi yang sejuk, melaju melewati hamparan sawah hijau kekuningan, menyeberangi jembatan kecil di atas kali yang keruh, dan menyusuri jalan kampung yang masih berbatu. Warga di ujung gang nyaris tidak percaya melihat mereka turun dari mobil dengan pakaian rapi bersih. Bibi Uni Lestari sampai ternganga. Astaga, ini betul Sari ya? Sekarang kelihatan seperti orang kota beneran, gumamnya sambil tertawa setengah takjub. Nenek Kartini yang sudah renta, ketika melihat anak dan cucu kembali, langsung memeluk mereka dengan tangan bergetar, air mata mengalir deras. Nenek kira tidak akan ada hari untuk ketemu kalian lagi. Nenek kira hidupmu, nak, sudah habis di kota, ucapnya terisak. Malam itu, di bawah atap seng rumah kayu tua, keluarga besar berkumpul di teras belakang, makan bersama di atas tikar plastik. Suara tawa memenuhi halaman, lampu bohlam kuning redup memantul di dinding papan. Ibu Mariam Nugraheni untuk pertama kalinya bercerita bagaimana ia diselamatkan dari sakit yang berkepanjangan. Sementara Nanda Pratama tidak henti-hentinya menunjukkan buku pelajaran baru dan buku gambar kepada sepupu-sepupunya. Sari Anggraeni hanya duduk diam, mendengarkan, memandang cahaya lampu yang memantul di permukaan kayu, dan di dalam dadanya ada sesuatu yang perlahan terisi penuh. Bukan oleh uang, bukan oleh status, melainkan oleh rasa pulang, oleh kehadiran, oleh tempat yang bisa ia sebut rumah tanpa ragu. Larut malam, ketika semua sudah terlelap, Sari Anggraeni melangkah keluar ke halaman belakang. Langit kampung masih dipenuhi bintang seperti masa kecilnya dulu. Angin bertiup lembut membawa wangi tanah basah. Ia menengadah. Merapatkan kedua tangan di depan dada seperti anak kecil yang berdoa. Aku tidak mau meminta apa-apa lagi, batinnya. Aku hanya ingin menjaga hati ini apa adanya. Hati yang tahu berterima kasih, berani memberi, dan tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Bibirnya kemudian mengembang dalam senyum tipis namun dalam. Ia tahu, ada perjalanan-perjalanan yang kelihatannya sepele tetapi justru menjadi bagian paling berarti dari hidup seseorang. Dan ada orang-orang yang hanya butuh satu momen untuk benar-benar terlihat dan dipercaya. Lalu dari situ mereka bisa melangkah keluar dari kegelapan hidup dan menjadi cahaya bagi orang lain. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau menurutmu kisah ini menyentuh atau memberi harapan, jangan ragu untuk menekan tombol like, membagikan video ini, dan meninggalkan komentar di bawah. Setiap tanggapan dan perasaan yang kalian tuliskan akan menjadi semangat bagi kami untuk terus membuat dan memperbaiki video-video berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.